Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Jumat tanggal 23 Agustus 2024 di hadapan saya sudah ada calon guru penggerak atas nama Bapak Ndin Kamiluddin SPD SI. Iya. Hari ini sesuai jadwal kami akan mengadakan pendampingan individu, ada observasi kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KS. Baik, Bapak, how are you? Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya. Ibu apa kabar? Selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Alhamdulillah. Iya, sesuai dengan jadwal ya sudah kita susun, kemarin sudah dikirim ke BBGP bahwa hari ini kita jadwal pendampingan individu keempat ya. Tentunya Bapak sudah paham akan ada apa di PI 4 ini Bapak? PI 4 itu yang pertama tentang observasi pembelajaran, di mana itu ada tahapannya praobservasi, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas secara langsung, dan juga nanti di akhir ada refleksi pasca observasi. Iya, baik. Berarti kita sekarang akan mengadakan praobservasi dulu ya. Iya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu. Apa yang Bapak lakukan selama 1 bulan terakhir ini? Untuk 1 bulan terakhir ini, kemarin pas awal ya masuk modul ke 2.3, dan bahkan sebelumnya ya kami mengasah kemampuan mempraktikkan tentang coaching, yaitu terutama dalam proses pembelajaran. Kemudian masuk ke modul 3.2. Kami dihadapkan dengan bagaimana mengambil seorang pemimpin itu dalam pemanfaatan sumber daya aset ya. Baru kemarin itu ada elaborasi dengan instruktur ya, dan di sana betul-betul dikupas bagaimana keterkaitan antara aset yang ada di sekolah dengan modul-modul sebelumnya. Jadi ya seperti biasa aja, itu mengikuti alur merdeka dari setiap modul. Iya. Dan tidak ada masalah yang berarti apa ya? Tidak ada. Iya, baik. Harus dihadapi. Ya, baik. Hari ini Bapak mau ngajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 7. Di kelas 7. Ya. Materinya apa, Pak? Materinya tentang besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukuran. Apa saja yang sudah Bapak siapkan dokumen-dokumennya? Dokumen-dokumennya saya sudah siapkan. Pertama, sebelum saya melakukan pengambilan keputusan untuk mengambil sampel kelas 7 ya, itu saya melakukan penggalian terutama dalam asesmen awal ya. Asesmen awal bagaimana tentang kesiapan belajar, kemudian minat belajar, kemudian profil belajar siswa yang saya ambil untuk jadikan sampel pembelajaran saya. Saya melakukan itu, kemudian setelah diperoleh datanya saya olah dan dibuat sebuah grafik ya. Kebetulan di sini sudah saya tuangkan ya. Di sini ini seperti ini. Nah, ini asesmen kesiapan belajar, kemudian minat belajar, profil. Asesmen diagnostik dulu ya. Ya, itu kalau sekarang itu ya bilangnya asesmen awal gitu. Ya, asesmen awal. Ya, jadi saya juga ya kemarin sempat tertantang juga bahwa kebetulan kelas 7A itu saya ngambil kelas 7A itu bahwa anak-anaknya itu rata-rata minatnya olahraga gitu, karena itu anak olahraga gitu, anak-anak ya. Nah, saya ingin melihat bagaimana dengan akademiknya gitu. Jadi itu sih
karena saya sebetulnya mengajarnya jadi kelas 9, tapi saya ingin mencoba kemudian kelas 7 itu kan baru juga, seperti apa gitu, antara transisi dari SD ke SMP itu seperti apa. Jadi lebih tertantang ke sana sih. Bapak bisa melihat sebentar. Boleh. RPP integrasi. Ini sudah kurikulum mereka belum, Pak? Ya. Sudah ya. Ini Bapak ngambilnya dari PMM tidak? Mengadopsi gitu? Iya, mengadopsi dari PMM juga, Bu. Itu. Kemudian ya yang lainnya ya saya kembangkan sendiri aja gitu kan. Kalau sekarang kan untuk misalkan modul ajar ataupun RPP, ya kita bagaimana melihat kondisi di lapangan. Jadi sesuai dengan karakteristik murid juga, betul, ya. Dan baik Bapak, terima kasih. Apa yang Bapak harapkan dari pembelajaran kali ini dengan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi KSE ini? Ya. Harapan saya dengan adanya RPP yang terintegrasi dan berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan PSE, bagaimana saya mampu memfasilitasi atau mengakomodir siswa-siswi kami yang memiliki latar belakang, minat, kemudian kesiapan belajarnya, kemudian dari gaya belajarnya, sehingga istilahnya tidak ada pengklasifikasian tapi semuanya mampu terlayani. Kemudian bagaimana saya menerapkan pembelajaran kepada siswa itu pembelajaran yang bermakna. Artinya siswa dilibatkan, kemudian nanti mampu dan mudah untuk dipahami. Itu sih harapan saya gitu. Bagaimana mengaktifkan siswa, kemudian bagaimana mengakomodir segala keinginan dan kemampuan siswa yang ada. Baik. Tadi Bapak sudah menyiapkan RPP, apalagi yang telah Bapak siapkan untuk ke kelas sekarang? LKPD. Ya, seperti itu. Kemudian penilaian juga ada. Gitu. Baik. Tujuan pembelajaran kali ini apa? Ada 2 tujuan ya, Bu. Yang pertama bahwa peserta didik dapat menggunakan besaran dan satuan secara baik dan juga tepat gitu. Artinya bahwa mampu kemudian satuan tersebut menggunakan satuan baku dan tidak baku. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengukur besaran itu menggunakan alat yang baik dan juga tepat gitu. Itu hanya 2 sih. Iya, baik. Terus rencana aksinya nanti seperti apa, Pak? Rencana aksi. Rencana aksinya ya seperti biasa saya gitu akan mengajar sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian nanti di sana ada diskusi kelompok, kemudian mengerjakan LKPD, itu anak praktik ya, praktik baik di dalam ataupun ada keluar juga itu, karena anak harus mampu mengukur dan membandingkan menggunakan satuan baku dan juga satuan tak baku gitu. Nanti anak. Terus durasi waktunya berapa JP, Pak? Durasi waktunya. Durasi waktunya itu 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Iya. 80 menit. Yang Bapak ungkapkan kedengarannya cukup menarik ya. Jadi kita akan buktikan apakah yang Bapak sampaikan ini dan yang sudah Bapak tuangkan di RPP itu yang bisa dibilang perfect, bisa terbukti atau tidak. Bisa sekarang dimulai, Bapak? Boleh Ibu.